Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, selamat pagi ya. Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, untuk hari Selamat pagi, ini, Bu. ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, sebelum itu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Apa hadir Bu. semua? Hadir, Bu. Hadir ya. Nah, Banyak jadi yang nggak untuk hadir, Bu. siapa? Desti. Oh, ya udah nanti Ibu catat ya yang tidak hadir. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita harus semangat ya, karena untuk belajar kita harus belajar dengan giat untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang baik untuk nantinya. Oke, langsung saja ya, Ibu akan masuk ke dalam materi kali ini. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemarin kan kita sudah membahas apa itu tari. Nah, dan sekarang kita akan membahas dalam tari itu ada apa aja. Nah, di sini ada pengertian gerak tari. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian gerak tari? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Nah, di sini ada gerak. Jadi, gerak adalah perpindahan yang dilakukan oleh manusia dari satu posisi ke posisi lain, atau dari bentuk satu ke bentuk lain. Gerak sehari-hari merupakan pergerakan yang dilakukan dan memiliki makna fungsional dengan tidak disertai unsur-unsur keindahan. Jadi, gerak itu adalah perpindahan. Gerak itu bisa gerak sehari-hari, misalnya kita berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari, itu bisa disebut dengan gerak. Nah, beda dengan gerak tari. Apa itu gerak tari? Nah, gerak tari itu adalah gerak manusia yang muncul oleh ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak, yang memiliki makna serta memiliki unsur keindahan. Jadi, gerak biasa sama gerak tari itu berbeda. Bedanya dari kalau gerak tari itu gerak yang sudah distilasi. Apa itu distilasi? Distilasi itu gerak yang sudah diperhalus atau diperindah. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, kita lanjut ya. Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya itu ada elemen gerak tari. Mari kita ketahui satu persatu apa saja itu elemen gerak tari. Nah, di dalam elemen gerak tari itu ada 3. Yang pertama itu ada ruang, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada tenaga. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu tenaga. Nah, yang pertama ada ruang. Ruang itu merupakan tempat yang harus diisi oleh penari dan batas-batas jangkauan yang dapat dicapai untuk bergerak. Jadi, dalam menari itu kita membutuhkan ruang untuk bergerak. Jadi, dalam menari itu kita harus tahu batas mana atau jangkauan mana yang dapat kita capai atau tempat seberapa besar tempat yang kita gunakan untuk bergerak. Nah, selanjutnya ruang tari itu terbagi menjadi 2, ada ruang pribadi dan ruang umum. Nah, ruang pribadi itu ruang di mana penari melakukan gerak tari tanpa berdiri dan berpindah. Jadi, ruang pribadi itu ruang yang dimiliki oleh seorang penari. Jadi, geraknya itu hanya di satu posisi tanpa berpindah tempat dan dia tidak dapat melakukan batasan-batasan yang luas. Berbeda dengan ruang umum. Kalau ruang umum itu
ruang di mana penari melakukan gerak dengan berdiri dan berpindah tempat. Jadi kita bisa bergerak ke sana kemari, itu tidak ada batasan sesuai dengan ruang yang telah tersedia dan kita dapat berpindah tempat. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya. Bu. Nah, selanjutnya itu ada waktu. Ada yang tahu waktu itu apa? Iya, Apa Bu. belum tahu? Waktu itu kayak berapa lama atau cepatnya, Bu, tari? Ya nggak, Bu? Nah, ya. Nah, Ibu jelasin ya. Jadi waktu itu setiap gerak dalam tari itu ada waktu. Waktu untuk bergerak, baik gerak estetis atau gerak yang fungsional. Dan waktu itu berkaitan dengan 3 hal. Benar tadi ada tentang kecepatan ya. Ada yang pertama ada tempo, ada ritme, dan yang ketiga itu ada durasi. Nah, yang pertama itu ada tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya gerak yang dilakukan. Jadi ketika kita menari, kita harus bergerak sesuai dengan tempo yang ada, yang sudah disesuaikan. Ketika temponya itu lambat, kita geraknya juga harus mengikuti tempo, berarti kita geraknya halus dan lambat. Ketika temponya cepat, nah kita juga harus mengikuti tempo yang cepat tersebut dengan gerak sesuai dengan tempo yang ada. Nah, selanjutnya ada ritme. Ritme itu merupakan pengulangan yang dilakukan menurut pola tertentu sebuah iringan. Jadi, misalkan di bagian awal itu ritmenya yang sudah ada. Nah, di pertengahan mungkin akan ada sebuah iringan atau ritme yang sama. Jadi, pengulangan sebuah iringan. Yang ketiga ada durasi. Durasi itu mungkin tidak asing ya, kita semua tahu durasi itu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak tari. Jadi dalam menari itu ada batasannya, ada durasinya. Nah, jadi kita harus menari sesuai dengan durasi yang telah kita tentukan. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam poin tenaga. Kalian tahu tenaga itu apa? Menurut kalian tenaga itu penting gak sih untuk gerak tari? Penting, Bu. Soalnya kan ada tenaga yang kuat, ada yang tari gemulai gitu nggak, Bu? Oh iya, betul sekali. Nah, Ibu akan jelaskan ya lebih lanjutnya. Nah, tenaga dalam gerak tari itu adalah kuantitas dan kualitas kekuatan yang dibutuhkan dalam melakukan gerak tari. Jadi, dalam tenaga itu juga terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada intensitas, yang kedua ada aksen, dan yang ketiga itu ada kualitas. Nah, intensitas itu adalah jumlah tenaga dalam tari yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Seberapa sering tenaga digunakan. Jadi intensitas itu merupakan seberapa sering kita menggunakan tenaga dalam setiap gerakan yang kita lakukan. Yang kedua itu ada aksen. Aksen itu merupakan tekanan. Jadi tekanan yang muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Jadi ketika kita menari, ketika kita mendapatkan kejutan atau sesuatu hal yang memberikan tekanan pada kita, nah otomatis di situ kita akan spontan memberikan gerakan yang muncul melalui tekanan tersebut. Yang ketiga itu ada kualitas. Apa itu kualitas? Nah, kualitas itu merupakan cara penyaluran tenaga. Jadi dalam gerak tari itu tidak semata-mata kita bergerak tidak memiliki kualitas yang sama saja gitu tuh. Tapi dalam gerak tari itu memiliki kualitas dengan cara penyaluran tenaganya. Misalkan ada gerak yang lemah, ada gerak yang
sedang, ada yang gerak yang cepat atau tinggi ya. Nah, oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Ibu, saya mau nanya, Ya, apa hubungan antara gerak dan ruang, Bu? hubungan gerak dan ruang. Tentu itu ada hubungannya ya, karena dalam gerak itu kita pasti membutuhkan ruang. Eh, kalau tidak ada ruang, pasti kita tidak akan bisa bergerak secara maksimal gitu kan. Ruang itu kan terbagi menjadi dua, ada ruang pribadi dan ruang umum. Nah, itu kita bisa memilih salah satunya. Kita bisa memilih ruang pribadi ataupun ruang umum. Jadi ruang itu sangat penting untuk kita bergerak. Apakah bisa dimengerti? Iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, selain itu ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silakan. Bu, kalau perbedaannya gerakan sama gerakan tarian biasa sama gerakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Bu bedanya Bu? Oh, perbedaan gerakan tarian dengan gerakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perbedaannya itu kalau gerak pada tari akan berbeda ya. Jadi dengan gerak yang dilakukan secara ritmis dan memiliki makna. Kalau yang gerakan tarian itu dia geraknya itu bisa harus diperindah dengan dilakukan secara ritmis dan memiliki makna. Nah, sedangkan gerakan sehari-hari itu lebih menekankan pada gerak-gerak yang fungsional. Jadi gerakan sehari-hari itu tidak harus diperindah ataupun diperhalus gitu. Jadi beda dengan gerakan tarian. Itu sangat beda ya. Oke, apakah bisa dipahami Lala? Iya Bu. Ya, mungkin cukup ya materi dari Ibu. Nah, Ibu akan mengulas sedikit dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Jadi tadi kita belajar tentang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dalam gerak tari itu pasti ada ruang, waktu, dan tenaga ya. Jadi kita harus memahami apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu tenaga. Itu semua sangat berguna untuk kita nanti ketika kita melakukan gerak tari atau membuat sebuah tarian. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.